Haleluya, mari angkat syukur kita di hadapan Tuhan. Mari nyanyikan puji-pujian, sebab dalam hadiratnya ada sukacita yang baru sediakannya bagi kita. Mari angkat suara kita dan katakan, ku kan bersuka karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu. Dan hatiku bersuka karena Tuhan. Ku kan bersuka karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu. Dan hatiku bersuka karena Tuhan. Amin. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerahnya limpah bagiku. Oh, Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Mari bersorak-sorai bagi Tuhan. Mari angkat tangan kita dan katakan, ku kan bersuka karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu. Dan hatiku bersuka karena Tuhan. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerahnya limpah bagiku. Oh, Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerahnya limpah bagiku. Oh, Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom jemaat Tuhan, mari kita mau sama-sama memuji nama Tuhan. Kita mau menari-nari buat Tuhan. Kita mau tepuk tangan bersama-sama. Selamatkan dan pulihkanku.
asik memuji nama Tuhan. Kita mau nari bersama-sama. Ku takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu akan berhenti. Meninggikan namamu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Yeay. Visi GB Ebenezer Simpangan, Yesaya 60. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sungguh, akulah yang dinanti-nantikan, pulau-pulau yang jauh. Kapal-kapal Tarsis berlayar di depan untuk membawa anak-anakmu laki-laki dari jauh. Perak dan emasnya dibawa serta untuk nama Tuhan Allahmu, dan oleh karena yang Maha Kudus, Allah Israel, sebab Ia mengagungkan engkau. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam tidak akan tertutup, supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu, sedang raja-raja mereka ikut digiring sebagai tawanan. Kemuliaan Libanon, yaitu pohon sanobar, pohon berangan dan pohon cemara, akan dibawa bersama-sama kepadamu untuk mempersemarak tempat bait kudusku, sebab aku hendak memuliakan tempat kakiku berjejak. Sebagai ganti keadaanmu dahulu ketika engkau ditinggalkan, dibenci dan tidak disinggahi seorang pun, sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu, tentang kebinasan atau keruntuhan di daerahmu. Kau akan menyebutkan tembokmu selamat, dan pintu-pintu gerbangmu pujian. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam, dan bulan yang tidak surut, sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Pendudukmu semuanya orang-orang benar. Mereka memiliki negeri untuk selama-lamanya. Mereka sebagai cangkokan yang kutanam sendiri untuk memperlihatkan keagunganku. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku, Tuhan, akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Amin. Bapa, kami berdoa bagi Indonesia. Kiranya namamu terus bertata atas Indonesia. Namamu diagungkan oleh anak-anakmu di seluruh penjuru bangsa. Kami berdoa lepaskan berkat atas Indonesia. Engkau berkati airnya, tanahnya, udaranya. Engkau berkati ya Bapa, api Pentakosta ketiga juga tercurah atas Indonesia. Kami juga berdoa bagi pemerintah bangsa kami, Bapak Jokowi dan Bapak Ma'ruf Amin. Biar ada kesatuan hati dari pemerintah pusat sampai ke daerah. Kami berdoa urapanmu juga tercurah dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Miangas. Kami berdoa bagi TNI Polri yang menjaga keamanan negeri. Kami berdoa bagi lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Engkau berikan roh takut akan Tuhan dalam memerintah negeri ini. Dan biar Indonesia memenangkan pandemi ini. Bapak, kami juga berdoa bagi kota kami, kota Depok. Depok saat ini masih dalam zona merah. Ampuni kami Bapa, biar belas kasihan-Mu tercurah atas kami. Ingatlah akan kami ya Bapa, sedengkanlah telingamu atas seru dan doa kami. Ingatlah perbuatan kami yang menyenangkan hati-Mu, di mana setiap penjuru kota mengagungkan Engkau siang dan malam. Kami bermazmur bagi-Mu. Biarlah kota Depok menjadi kota yang zona hijau lagi, semuanya aman. Engkau lindungi kami anak-anak-Mu di kota Depok. Mazmur 91, perlindungan-Mu yang sempurna atas kami. Kami juga berdoa bagi pemerintah kota kami. Berikan roh takut akan Tuhan dan kesatuan hati dalam memerintah dan memenangkan pandemi ini. Bapak, kami juga berdoa bagi gembala pembina kami Paniko beserta keempat wakilnya. Engkau berikan kesehatan, kekuatan, penyertaan, perlindungan-Mu yang sempurna atas hamba-Mu dan keluarga besar hamba-Mu. Berikan kesatuan hati dalam memimpin GBI Pusat dan seluruh jajaran di bawahnya.
Biarlah tahun ini Engkau mencurahkan lebih lagi roh-Mu atas hamba-Mu. Api Pentakosta ketiga dicurahkan double portion atas hamba-Mu. Bapak, kami juga berdoa untuk Gembala Rayon kami Pak Yongki beserta kedua wakilnya. Kau juga berikan kesatuan hati atas hamba-Mu. Kau berikan kesehatan, perlindungan yang sempurna atas hamba-Mu dan keluarga besarnya. Biarlah visi dan misi atas hamba-Mu Engkau curahkan lebih lagi. Biar visi 1000 gereja tergenapi atas Rayon 9. Juga berkati dan berikan kesatuan hati atas Rayon cabang dan ranting juga di bawah Rayon 9. Bapak, kami juga terus berdoa secara khusus untuk gembala di tempat ini. Gembala GBI Ebenezer Simpangan, Pak Riki beserta Wakil Gembala Ibu Rebona. Engkau berikan perlindungan pemeliharaan yang sempurna atas hamba-Mu dan keluarga besar hamba-Mu. Engkau urapi dengan fire and glory. Api Pentakosta 3 juga tercurah atas hamba-Mu. Sekali hamba-Mu berkhotbah ada ratusan bahkan ribuan orang bertobat dan kembali kepadamu. Secara khusus kami juga berdoa bagi Pentakosta ketiga, curahkan api Pentakosta ketiga bagi Indonesia, bagi Depok dan bagi gereja-Mu. Curahkan roh-Mu atas bangsa kami, biar kami boleh membawa api itu ke bangsa-bangsa, ke sekeliling kami dan keluarga kami kemanapun Engkau utus kami untuk pergi. Bapak, kami juga berdoa secara khusus bagi generasi Yeremia di gereja-Mu ya Bapak. Curahkan roh-Mu atas generasi Yeremia, biar kami menyelesaikan amanat agung-Mu ini ke kami Bapak. Pakai kami lebih lagi. Biar setiap selubung yang menutupi mata rohani anak-anak-Mu gugur di dalam nama Yesus. Biar mereka boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak, kami juga berdoa untuk siapapun yang menonton tayangan ini Engkau jamah. Roh Kudus Engkau urapi satu persatu. Siapapun akan mendapatkan rema dan hikmat dari Roh Kudus. Mujizat kesembuhan tercurah di rumah-rumah dan dimanapun yang menonton tayangan ini. Terima kasih Bapak. Secara khusus kami juga berdoa bagi sahabat kami. Kami berdoa bagi bangsa Korea, bangsa sahabat pelayanan kami. Biar di sana ada api kebangkitan dan kebangunan rohani bagi generasi Yeremia. Api Pentakosta ketiga tercurah atas bangsa Korea. Selubung yang membutakan mata rohaninya gugur, kami katakan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, kami selalu percaya waktu-Mu adalah waktu yang terbaik bagi kami semua. Terima kasih Tuhan untuk setiap rencana-Mu dalam hidup kami. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu-Mu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu-Mu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, kami percaya Tuhan, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu-Mu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikan kami Tuhan. Kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu-Mu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan
kami percaya Tuhan, dalam setiap hidup kami Engkau punya rencana yang indah. Kami selalu percaya akan setiap waktu-Mu Tuhan. Kami mau menyerahkan setiap hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Waktu-Mu yang terbaik dalam Shalom saudara, Tuhan Yesus dalam amanat agung meminta kita untuk memuridkan dan kita sendiri harus menjadi seorang murid. Namun banyak orang yang menganggap menjadi seorang murid itu susah dan tidak menyenangkan. Padahal sesungguhnya hal itu justru sangat berguna bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, edisi Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas jati diri seorang murid. Dalam bahasa aslinya, murid berarti seseorang yang belajar. Dalam Alkitab, memuridkan adalah cara untuk memperluas kerajaan Allah. Inilah yang Tuhan Yesus lakukan selama pelayanannya di bumi ini. Ia mengajar dan melatih murid-muridnya untuk pada akhirnya diutus menjadi saksi. Dalam kitab para rasul, kita menemukan bahwa para rasul melakukan hal yang sama dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Sehingga jumlah murid semakin bertambah di seluruh dunia sampai sekarang. Tentunya, hal ini tidak berarti semua orang percaya harus menjadi guru atau pengkhotbah. Namun sebagai murid, kita harus menjadi saksi melalui seluruh aspek kehidupan kita. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Russell McCann dan Marcia Webb pada tahun 2012 menunjukkan bahwa orang yang rajin membaca dan merenungkan firman Tuhan cenderung lebih setia kepada Yesus dan kuat dalam menghadapi tantangan. Hal ini sesuai dengan firman Tuhan yang berkata bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Itulah sebabnya kita harus lebih banyak membaca dan merenungkan firman Tuhan, agar pola pikir dan iman kita lebih kuat dalam menghadapi tantangan dan pergumulan hidup kita. Selain itu, kita juga dihadapkan dengan bahaya pengajaran sesat. Pengajaran sesat merupakan pola serangan iblis sejak di Taman Eden hingga akhir zaman. Karena iblis adalah bapa pendusta dan metodenya adalah dengan tipu muslihat. Untuk menghadapi tipu muslihat iblis adalah dengan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Namun ada orang-orang Kristen yang tidak terlalu suka dengan pengajaran karena dianggap sebagai sesuatu yang rumit dan membosankan. Akibatnya, ada orang Kristen yang menganggap pengalaman rohani lebih penting daripada pengajaran. Mari kita renungkan ilustrasi ini. Mana yang Anda pilih? Melihat laut dari tepi pantai atau melalui sebuah peta? Berada di tepi pantai dan melihat laut secara langsung tentu memiliki kesan yang menyenangkan dibandingkan saat kita melihatnya melalui sebuah kertas yang terasa membosankan. Pengalaman rohani sama seperti melihat laut secara langsung dari tepi pantai, pasti lebih menyenangkan. Namun dengan menggunakan peta, kita dapat menyeberangi lautan dan peta dibuat berdasarkan pengalaman banyak orang. Pengajaran sama seperti peta, sepertinya membosankan,
tetapi pengajaran disusun oleh orang-orang yang sudah mengalami banyak pengalaman rohani. Dan pengajaran memberikan perspektif yang lebih luas dibandingkan pengalaman rohani kita secara pribadi. Jadi, pengalaman rohani dan pengajaran sama pentingnya. Asumsi lainnya adalah menganggap pengajaran sebagai sumber perpecahan gereja. Namun, tidak semua perpecahan adalah sesuatu yang buruk, terutama ketika berhadapan dengan pengajaran yang bertentangan dengan Alkitab. Albert Mohler menggunakan istilah theological triage, yaitu metode untuk menentukan tingkat kekritisan sebuah pengajaran. Tingkat pertama, yang paling kritis, yaitu pengajaran dasar yang mempengaruhi keselamatan seseorang, yaitu pengajaran mengenai Alkitab adalah firman Tuhan, ketritunggalan Allah, ketuhanan Yesus, karya penebusan, keselamatan karena kasih karunia melalui iman hanya kepada Yesus Kristus. Pada tingkatan ini, maka perbedaan pengajaran sekecil apapun tidak dapat ditoleransi, sehingga penolakan dan perpecahan dapat diterima, bahkan mungkin harus terjadi dan tidak dapat dihindari. Tingkat kedua adalah pengajaran yang tidak mempengaruhi keselamatan, namun berpotensi memisahkan gereja. Contohnya, pengajaran mengenai kepastian keselamatan, metode baptisan air, serta baptisan dan karunia Roh Kudus. Mungkin saja kita memiliki doktrin yang berbeda dengan gereja non-Pentakosta, namun kita tidak dapat mengatakan bahwa mereka tidak diselamatkan selama mereka percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tingkat ketiga, pengajaran yang berbeda namun tidak esensial untuk memisahkan gereja, seperti pengajaran mengenai urutan peristiwa Second Coming dan akhir zaman. Tanpa mengenali tingkat kekritisan pengajaran ini, maka kemungkinannya perbedaan pengajaran sekecil apapun dapat mengakibatkan perpecahan. Di sisi lain, terjadi kompromi yang berbahaya ketika pengajaran yang bertolak belakang diterima di dalam gereja. Lalu, apa langkah praktis yang harus kita lakukan untuk menjadi seorang murid yang sejati? Mulailah dengan membaca Alkitab setiap hari, mendengarkan khotbah dan pengajaran yang sehat dari gereja, serta mengikuti kelas-kelas pengajaran KOM di gereja kita. Ingat, seorang murid itu belajar. Belajar adalah sebuah usaha yang memerlukan ketekunan. Tuhan menegur bahkan mengutuk orang yang malas, baik yang malas bekerja maupun yang malas belajar. Marilah kita bertekun dalam pengajaran, dan Tuhan berjanji akan mempertajam telinga kita sebagai seorang murid. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk menyembah-Mu. Kami tahu Tuhan Engkau sangat baik dalam hidup kami Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya
ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, mari kita sembah Dia. Ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang menulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Mari kita nyatakan sama-sama, Yesus, ku mau sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang menulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku, Kaulah kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Kaulah kekuatan di dalam hidupku, Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, telah kami boleh diberkati oleh puji-pujian dan penyembahan. Dan kami percaya Tuhan, kami juga akan diberkati oleh Tuhan melalui firman-Mu Tuhan. Di dalam kondisi pandemi ini Tuhan, Kau yang akan memberikan kekuatan kepada kami, memberikan penghiburan dan memberikan jalan keluar, memberikan pemulihan bagi kami melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menolong kami ya Roh Kudus, Engkau yang memimpin dan memberkati kami melalui firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih, berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom. Apa kabar
Saudara-saudara yang menyaksikan tayangan ibadah raya minggu ini, saya percaya di dalam keadaan pandemi ini Tuhan melindungi dan menyertai kita. Amin. Dan kita boleh beribadah, kita juga bersyukur. Walaupun kita online, tapi saya percaya Tuhan tetap hadir dalam ibadah kita. Dan saya percaya ibu bapak saudara yang di rumah-rumah juga mengikuti dengan penuh kuasa Tuhan, dengan penuh hadirat Tuhan. Nah saudara, hari ini tema yang saya ambil hanya dekat Allah saja aku tenang. Ya. Memang di tahun baru Ibrani yang disebut P-Alep, kita sudah memasuki tahun di mana dikatakan tahun mulut Elohim berbicara atau mulut Tuhan berbicara. Tahun juga pendidikan Tuhan, di mana Tuhan mendidik umatnya dengan mendisiplinkan mereka supaya mereka lebih bersungguh-sungguh dengan Tuhan, masuk di dalam pertobatan yang sungguh-sungguh. Dan banyak lagi artinya. Nah, tapi pada hari ini, ya, saya percaya di dalam kondisi ini Tuhan sedang bekerja. Tuhan sedang juga memproses kita. Seperti beberapa minggu yang lalu, tema khotbah saya diproses untuk berubah. Nah, kondisi ini yang masih kita alami saat ini. Nah, saya percaya di dalam menghadapi tekanan hidup, kita harus berbeda dengan orang-orang di luar sana. Karena kita orang-orang percaya, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus menyikapinya dengan berbeda. Karena Allah kita, Allah yang penuh kuasa. Artinya, biarlah di dalam pandemi yang menyesakan, yang membuat tekanan yang hidup, kita tetap berpegang kepada Tuhan. Dan tetap percaya, tetap tenang. Karena kita punya Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang dahsyat. Dan Tuhan yang luar biasa. Tenang, ini yang Tuhan inginkan untuk kita hari-hari ini. Enggak usah takut, tapi kita tetap tenang. Karena segala sesuatunya Tuhan tetap memegang kendali. Tuhan tetap campur tangan. Nah, ketenangan yang kita punya, ya, karena ketika kita dekat dengan Tuhan kita, dengan Allah kita. Ya, mengapa? Hanya dekat Allah saja aku tenang. Ya, sebelumnya kita lihat dulu firman Tuhan di dalam Mazmur 62 ayat 2 atau dari ayat 1 sampai 9. Ayat 1 sampai ke 9. Demikianlah firman Tuhan untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh? Mereka hanya bermaksud mengempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta. Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu, kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu. Hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Amin. Demikianlah firman Tuhan, kita percaya hanya dekat Allah saja aku tenang. Nah, kenapa? Hanya dekat Allah saja kita bisa tenang. Ada 4 hal yang perlu kita renungkan bersama-sama. Yang pertama, karena
tahu waktu yang tepat. Kita lihat di dalam Yesaya 60 ayat 22. Ya. Jika kita senantiasa hidup dekat dengan Allah, kita mengetahui rencana-rencana Allah dalam hidup kita. Sehingga kita akan tetap tenang karena kita tahu pertolongan Allah ada pada kita. Kita baca dalam Yesaya 60 ayat 22, yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku Tuhan akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Ini misi GBI EHS Simpangan ya, atau EHS Ebenezer Simpangan, saudara ya. Jadi kenapa kita tenang, saudara? Kita tahu, Allah tahu kok waktu yang tepat. Ada waktunya Tuhan akan mengangkat kita. Ada waktunya pandemi ini akan berakhir. Amin. Ada waktunya Tuhan menolong kita. Yang penting makanya kita tetap tenang. Tetap tenang karena dalam tinggal tenang disitulah kekuatan kita. Dengan tetap tenang kita dapat berdoa. Ini yang Tuhan inginkan. Kalau kita nggak tenang ya, itu membuat kita susah untuk berdoa. Ya, melemahkan iman kita. Ya, bukan hanya iman kita dilemahkan kalau kita nggak tenang, tetapi apa saudara? Melemahkan imun tubuh kita. Ya apa ya? Ya, tapi kita tetap tenang. Kita tahu kok ada waktu Tuhan, ada saatnya Tuhan datang menolong kita. Mungkin saat ini kita di dalam lembah kekelaman. Ya saudara, di dalam masalah yang sulit, di dalam beban yang sulit. Ya, tapi di dalam Mazmur 23 Tuhan katakan ayat 5, dalam lembah kekelaman, pemazmur berkata, aku tidak takut bahaya. Sebab apa? Gadamu dan tongkatmu itulah yang menyertai aku. Jadi ketika ada dalam lembah kekelaman, ketika ada di dalam tekanan yang berat, ketika ada dalam penderitaan, masalah, sakit, penyakit, kehidupan, resesi ekonomi, ya, keuangan yang hancur, usaha yang hancur. Di situ Tuhan berkata, gadaku dan tongkatku itulah yang menghibur. Gadaku dan tongkatku kata Tuhan, gadamu dan tongkat Tuhan menjadi yang menjaga kita, yang menyertai kita. Sehingga kita tidak akan jatuh sampai tergeletak. Firman Tuhan katakan, anak-anak Tuhan tidak akan jatuh sampai tergeletak. Ketika dia jatuh dia akan bangkit kembali. Makanya tetap tenang, amin. Kita harus tetap tenang. Ya, supaya kita bisa tetap berdoa dan di dalam ketenangan kita ada kekuatan yang luar biasa. Nah, ini yang pertama saudara, mengapa kita harus tenang? Ya. Yang kedua, karena Allah akan memberitahukan kita hal-hal yang belum terjadi dan yang akan terjadi. Amos 3 ayat 7 saudara. Ya. Karena Tuhan itu maha tahu. Ya. Dia gak mungkin akan diam aja, dia akan memberitahu hal yang sudah terjadi atau yang mau terjadi. Ya kita baca, sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, para nabi. Nah jadi ya segala sesuatu ya Tuhan akan memberitahukan kepada hamba-hambanya. Nah, kita semua hamba-hamba Tuhan, amin. Karena di dunia ini hanya dua. Ada orang, saya ini bukan hamba Tuhan, saya hanya itu jemaat biasa. Enggak, saudara. Ketika kita mulai percaya kepada Tuhan Yesus, menerima dia sebagai Tuhan, kita ini hamba Tuhan, anak Tuhan, sahabat Tuhan, murid Tuhan. Ya, kita percaya. Ya, makanya Tuhan katakan kepada hamba-hambanya, Tuhan akan berikan keputusannya kok. Ya, memang kembali ada waktunya. Ya. Kalau kita dekat dengan Allah ya, kita lihat waktu Abraham tentang Sodom dan Gomora, dia kasih tahu Tuhan akan menghancurkan Sodom Gomora. Ayo kita keluar, dia ajak si Lot. Ya, akhirnya Lot ikut dan memang terjadi. Nah, ini saudara ya, makanya tetap tenang ya. Kalau akan terjadi sesuatu yang akan lebih lebih parah kondisi kita, lebih parah keadaan dunia atau keadaan bangsa, Tuhan akan memberitahukan kepada nabi-nabinya, kepada hamba-hambanya. Oleh karena itu biar kita tetap tenang. Selama ya bukan mungkin, ini pasti ya,
Tuhan sedang memproses umatnya. Tuhan sedang memproses hamba-hambanya. Tuhan sedang memproses orang-orang yang percaya. Untuk apa? Untuk kita lebih lagi percaya. Untuk kita lebih lagi dekat. Untuk kita berubah. Ya, tahun Alef atau P Alef adalah tahun didikan Tuhan. Di mana Tuhan mendidik umatnya. Mendisiplinkan umatnya untuk sungguh-sungguh lagi dengan Tuhan. Untuk lebih lagi dengan Tuhan, ya, untuk lagi dalam pertobatan kepada Tuhan. Nah, ini saudara, ya, ini yang kedua saudara. Tadi yang pertama kita tahu Tuhan memberitahu, ya, ada waktu Tuhan, dan yang kedua Tuhan memberitahu kalau ada hal yang akan tertimpa pada diri kita. Nah, yang ketiga, karena Allah mengalahkan yang jahat bagi kita. Kita lihat di dalam Mazmur 91 ayat 7 sampai 11 ya. Mazmur 91 ayat 7 sampai 11. Demikian firman Tuhan, walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Jadi tetap tenang, walaupun 1.000 rebah, ya dikatakan firman Tuhan, walaupun 1.000 rebah ya di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, itu tidak akan menimpamu. Amin. Tetap tenang, karena Tuhan akan memberitakan malaikat-malaikatnya ketika kita tenang dan kita dapat berdoa. Tuhan akan memberitakan malaikat-malaikatnya untuk melindungi kita, untuk menjaga kita, dan menghalau malapetaka dari kita. Amin. Luar biasa. Dalam kondisi saat ini tetap tenang. Saya pernah bersaksi ketika saya sakit waktu waktu pertengahan Maret, awal-awal mau PSBB COVID, ya. Sempat gundah, sempat takut saudara, manusiawi, ya. Takut bukan tambah sembuh. Saya sakit 3 minggu lebih saudara, ya. Dari pertengahan Maret sampai hampir pertengahan April baru saya sembuh. Karena apa? Nggak tenang, ya, ada ketakutan. Tapi puji Tuhan, Tuhan itu baik. Ya, kita harus terus bergaul dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, membaca firman Tuhan. Nah, itu yang menguatkan dan memberikan ketenangan kepada kita. Nah, saya baca firman Tuhan, begitu banyak janji yang Tuhan berikan. Dan saya tahu inilah saatnya ketika saya sakit itu, inilah saatnya saya untuk menghidupi firman yang selama ini saya khotbahkan, yang selama ini saya baca, yang saya bagikan pada orang-orang ketika saya konseling mereka. Ya. Mulai saya menghidupkan satu-satu firman itu dalam diri saya sendiri. Iya, saya bilang, kenapa kamu takut? Jangan takut. Ya. Firman Tuhan Yesus menyembuhkan kamu. Percaya, percaya. Ya. Perkatakan firman Tuhan. Itu mulai saya lakukan saudara. Dan puji Tuhan, orang lingkungan saya suruh saya swab atau nggak rapid. Saya bilang kalau saya rapid pasti reaktif. Swab, wah enggak, saya bilang saya beriman, saya percaya saya tidak COVID. Udah lemes nggak bisa makan, tapi saya bilang saya tidak COVID. Saya perkatakan itu, ya. Tetap tenang. Awalnya takut saudara, nggak bisa bangun, tiduran terus. Akhirnya ketika firman Tuhan itu hidup, saya mulai bangun, saya mesti walaupun dalam kondisi sakit saya olahraga, ya, saya jemur, ya, saya lakukan aktivitas, ya, dalam kondisi yang sedang lemah tubuh. Ayo saudara, tetap tenang sehingga bisa berdoa. Selama sakit awalnya susah untuk berdoa. Tapi puji Tuhan saudara, ada HP, ya HP kadang berguna juga. Saya pasang itu lagu-lagu rohani, terus saya pasang khotbah-khotbah sampai semua dari mana aja saya dengerin. Itu menumbuhkan iman.
yang membangkitkan iman saya, ya, dan membuat saya tenang. Nah ini tetap tenang saudara, kalau saat ini saudara gundah gulana oleh karena masalah pandemi, oleh karena saudara di PHK atau WFA mungkin potong gaji. Percaya, mujizat Tuhan masih ada. Ya, usaha bangkrut, mujizat Tuhan masih ada. Ya, percaya. Ya, yang penting saudara tetap tenang dan tetap dekat, tetap mau baca firman Tuhan dan dekat kepada Tuhan. Itu yang ketiga. Yang keempat, karena Allah memberkati tanpa membedakan. Kita baca Mazmur 115 ayat 12 sampai 13. Ya. Tuhan telah mengingat kita, Ia akan memberkati kita. Memberkati kaum Israel, memberkati kaum Harun. Ayat 13-nya. Memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Nah, yang keempat ini kita harus tenang karena Tuhan memberkati orang-orang yang percaya kepada Dia. Tuhan memberkati orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Ya, kunci ketenangan kita adalah ketika kita percaya, ketika kita takut akan Tuhan. Ya. Kita tetap tenang, ya. Dan kita percaya, kita gak usah takut, semua manusia sama di hadapan Allah. Yang penting kita tetap takut akan Dia. Ya, maka ketenangan itu ada, ya. Kalau kita bisa tenang, itu 1 Petrus 7 ayat 11. Supaya kita tenang dan kita dapat berdoa. Saudara, ini keempat hal. Mengapa kita harus tetap tenang? Saudara bilang enak aja ibu. Ibu gak tahu sih. Ada orang yang begitu. Saya udah ada yang kena COVID di PHK, udah gak punya uang. Gimana mau tenang? Ya. Beras tinggal sedikit. Gimana kita bisa tenang? Ya, kalau saya nggak makan nggak apa-apa. Ada seorang ibu ya bercerita begini. Tapi kalau saya lihat anak-anak saya nggak tega kalau mereka nggak makan. Tapi kita percaya kita punya Bapak yang baik, amin. Tenang saudara, tenang. Tetap percaya. Kita punya Bapa yang baik. Dan biarlah kita tetap dekat kepada Dia. Ya. Jangan kita cari hal yang lain. Dan tetap serahkan kepada Dia. Nah, tetap tenang bukan terus kita nggak mau ngapa-ngapain, enggak. Tetap tenang. Hati kita tenang tapi kita tetap terus mau mencari Tuhan. Mencari Allah Bapa, mau dekat dengan Dia dalam pujian, dalam doa, dalam membaca firman Tuhan. Amin. Setiap hari baca firman Tuhan. Saya percaya ketika itu yang kita lakukan, Tuhan akan memberikan ketenangan dan Tuhan akan memberkati kita, menjaga dan melindungi kita dan melepaskan kita dari masalah oleh karena pandemi ini, saudara. Ya, baik itu mungkin sakit penyakit, mungkin usaha, mungkin pekerjaan, saudara. Ya banyak saya dengar saksian bukan hanya dari orang, anak saya di tengah-tengah pandemi. Ya kemarin sempat resign ya pertengahan Maret kata bosnya nanti akhir Maret aja. Nah sambil itu tapi dia harus resign. Dia juga gak bisa harus kerja bolak-balik ya ke kantor. Perempuan soalnya anak saya. Tapi akhirnya merasa di rumah gak ada uang. Bagaimana ini? Ya akhirnya melamar pekerjaan. Dapat lagi saudara sampai hari ini. Ya, akhirnya saya percaya bukan kebetulan bukan apa tapi ini berkat Tuhan. Amin. Nah saudara banyak kok usaha-usaha yang mulai ya hancur tapi Tuhan berkati dengan apa? Dengan melihatkan kepada Dia bahwa Dia punya talenta-talenta yang lain yang harus dikembangkan dan bisa dibuat jadi usaha. Amin. Nah ini saudara, jadi keempat hal ini yang akan membuat kita tenang. Yang pertama, Tuhan tahu waktu yang tepat untuk kita. Yang kedua, Dia memberitahukan hal-hal yang akan terjadi dalam hidup kita. Yang ketiga, Dia akan mengalahkan yang jahat bagi kita. Dia melindungi dan menyertai kita. Yang keempat, Tuhan memberkati orang-orang yang percaya dan takut akan Dia. Haleluya. Amin.
Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Kita akan menyanyikan satu lagi lagu saudara di rumah. Imani lagu ini sungguh-sungguh. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku, hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, kau perlindunganku, keselamatanku. Yes, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh bersamaku selamanya. Hanya dekat saudara, hanya dekat Allah saja kita tenang. Daripadanya lah kekuatan dan selamatan kita. Daripadanya lah perlindungan dan jalan keluar. Ya, satu kunci, Tuhan ingin kita tetap dekat dengan Dia. Baca firman Tuhan, bergantung kepada Dia, berharap kepada Dia, dan mengandalkan Dia, serta takut akan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau hari ini kami boleh mendengar dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan ketenangan bagi kami. Karena hanya dekat Engkau saja kami tenang Tuhan. Di dalam kondisi pandemi yang berkepanjangan ini, di dalam kondisi resesi ekonomi atau hal yang lain yang membuat kami takut, tapi Engkau menjanjikan ketenangan bagi kami. Dan hanya dekat Engkau saja kami tenang. Kami ingin selalu dekat dengan Engkau Tuhan. Kami mau takut akan Engkau. Kami mau berharap pada Engkau. Kami mau tetap percaya kepada Engkau. Tidak ada yang dapat memisahkan kami daripada Engkau Tuhan, apapun itu. Tidak ada yang dapat membuat kami jatuh Tuhan. Kami akan tetap percaya kepada Engkau. Apapun Tuhan yang terjadi, satu hal kami mau tetap mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Kami percaya kepada Engkau, kami percaya kepada Engkau Allah yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Kami bersyukur pada hari ini. Engkau baik, sungguh baik. Terpuji-pujilah Engkau di dalam nama Tuhan. Haleluya. Nah, saudara, untuk kita mengamini firman Tuhan dan kita sudah menyelesaikan ibadah ini, mari kita akan berdoa untuk menerima berkat daripada Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita. Mungkin kalau ibu bapak saudara yang duduk di rumah, saudara boleh berdiri. Ya, kita akan menerima berkat Tuhan. Berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan daripada Roh Kudus akan menyertai kita dari sekarang terus kekal sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati, mari kita katakan amin. Tuhan berkati. Haleluya. Ku nyanyi Hosana
Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan kuagungkan. Kau layak disembah. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu, aku cinta Engkau, aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadiratmu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan kuagungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi, oh, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan